para pemirsa Daily Wisdom dimanapun saudara berada. Jumpa lagi dengan saya di pagi hari ini. Saya berharap bahwa pagi hari ini kita ada di dalam satu sukacita. Oleh karena kasih dan berkat Tuhan berupa cuaca yang cerah di pagi hari ini. Ya, kita tahu bahwa bulan-bulan ini sudah mulai musim hujan dan akan mengubah sedikit udara yang ada terlihat sejuk, tetapi kadang-kadang juga kita masih merasakan akan suhu yang agak panas. Tetapi setidaknya kita mengucapkan syukur oleh karena cuaca yang indah, berkat berupa hujan juga Tuhan turunkan bagi kita. Nah, berbicara tentang saatnya musim hujan di bulan-bulan ini, saudara, tentu apakah saudara sudah mulai mempersiapkan diri, membersihkan selokan yang ada sehingga semuanya menjadi lancar dan tidak terjadi satu genangan air ataupun banjir. Nah, kadang-kadang kita bisa melihat ketika hujan itu datang begitu lebat, kadang-kadang terjadi banjir bandang, dan itu dapat menghanyutkan rumah dan menghanyutkan segala sesuatu yang ada, bahkan merusak rumah-rumah yang ada, apalagi kalau hujan itu disertai dengan angin. Saya jadi teringat dengan perkataan Yesus di dalam Matius 7 ayat 27. Di sana dikatakan oleh Yesus, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, saudara, tentu konteks di dalam Matius pasal 7 ayat 27 ini ada di dalam satu perikop tentang dua macam dasar. Setelah khotbah Yesus di bukit, dia menyampaikan akan firman Tuhan dan dia juga memberikan komentar tentang bagaimana mereka yang datang itu mendengarkan akan firman itu, saudara. Nah, tentu mereka yang mendengarkan dan melakukan firman itu adalah mereka yang memiliki dasar yang kuat di dalam hidup ini, sehingga ketika ada badai, ada bencana kehidupan yang menghampiri hidup mereka, mereka memiliki satu kekuatan. Karena apa? Dasar itu adalah firman Tuhan. Nah, saudara, sama seperti rumah yang ketika didirikan di atas batu karang, bebatuan, dan yang hanya didirikan di atas pasir. Tentu dasar yang ada di atas pasir tidaklah kuat. Oleh sebab itu, saudara, dasar hidup orang Kristen juga harus memiliki satu kekuatan yang kokoh, yaitu apa? Firman itu sendiri. Hal ini penting, dan apakah saudara juga memiliki dasar yang kuat berdasarkan firman Tuhan? Sebagai orang Kristen, tentu saudara akan berkata, ya sudah Pak Jerdi, saya sudah senantiasa membaca firman Tuhan dan ingat akan firman Tuhan. Ya, saya akui bahwa sejak masa pandemi ini kita banyak menerima firman Tuhan. Entah itu berupa renungan-renungan dari gadget, YouTube yang kita terima, entah itu firman Tuhan yang setiap pagi, sapaan-sapaan yang kita dapatkan dari rekan kita atau dari gereja, bahkan seperti Daily Wisdom ini yang diberikan kepada saudara setiap pagi beberapa saat. Nah, ada juga yang mendapatkannya pada waktu malam, ya, berupa YouTube video yang mengingatkan sebelum kita beranjak untuk beristirahat tidur. Nah, tetapi pertanyaan saya adalah, apakah firman Tuhan itu kita hayati betul? Yesus mengatakan
bahwa mereka yang punya dasar yang kuat adalah mendengarkan firman Tuhan itu, memiliki firman Tuhan itu, dan memberlakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Ya, saya setiap pagi juga mendapatkan firman Tuhan di dalam grup-grup itu. Mereka membagikan, misalnya saya bacakan, "Selamat pagi." Lalu dikatakan, "Tuhan tidak pernah menjanjikan jalanmu mudah, tetapi Dia menjanjikan penyertaan. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa tantangan, tapi Dia menjanjikan kemenangan. Asalkan kita hidup dalam jalannya dan melangkah dalam kehendak-Nya." Itu saudara. Dan ada lagi firman Tuhan yang merupakan sapaan-sapaan. "Pagi hari adalah anugerah daripada Tuhan. Marilah kita mengucapkan syukur, berterima kasih, dan kita sambut dengan senyum." Nah, sapaan-sapaan yang berbau firman Tuhan ini begitu indah, saudara, begitu bagus. Tetapi apakah kita betul-betul melakukannya, mempraktekannya di dalam kehidupan? Supaya ketika firman itu kita lakukan, kita praktekkan di dalam kehidupan kita, itu mengingatkan kita dan keterkaitan kita dengan Allah. Sehingga ketika Tuhan selalu ada bersama dengan kita, kita tidak akan goyah, kita punya satu dasar yang kokoh, dan kita tidak pernah diombang-ambingkan dengan situasi kondisi badai yang kita hadapi. Nah, saudara, ke depan kita tidak tahu pandemi ini akan sampai kapan dia berakhir. Dan tentu ada banyak persoalan-persoalan yang juga kita harus hadapi. Nah, oleh sebab itu apakah juga kita memiliki satu sikap yang tetap menjadikan firman itu sebagai dasar, sehingga ketika ada persoalan-persoalan yang akan kita hadapi ke depannya, itu tidak membuat kita goyah, tidak membuat kita kehilangan pengharapan, tidak membuat kita putus asa, tetapi kita punya keyakinan. Dan saudara akan dapat tetap tegak berdiri, ya, dan saudara tetap dapat melanjutkan kehidupan ini karena dasar hidup saudara begitu kuat, yaitu apa? Firman Tuhan yang saudara hidupi, saudara hayati, saudara lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Marilah kita memperlakukan firman Tuhan pada hari ini dan kita hidup di dalamnya dengan kasih dan berkat yang akan kita terima dari sebuah penghayatan dan pemberlakuan firman itu. Selamat beraktivitas, dan kiranya firman selalu hidup dan menjadi satu kesaksian di dalam diri saudara. Tuhan memberkati.